Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya menyiapkan. Erin, menyiapkan. Untuk berdoa ya. Dipimpin untuk berdoa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, kita cek dulu ya teman-temannya yang tidak masuk. Silahkan sekretaris kelas Kuntum, silahkan untuk presensinya teman-teman yang tidak masuk. Oh, semuanya masuk. Alhamdulillah, semuanya masuk. Semuanya sehat ya. Sudah sarapan tadi? Apa sarapan, pakai apa? Nasi pecel. Tentu pakai sayur ya. Baik anak-anak, kalau sarapan jangan lupa sarapan dengan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Supaya apa? Supaya kebutuhan pertumbuhan tubuh kalian itu terpenuhi dengan makanan-makanan yang sehat dan gizi seimbang. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita apa hari ini? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Betul. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita keluar kelas dulu ya. Kita keluar kelas dulu. Seneng nggak keluar kelas? Mau main? Mau main? Oh, ini tadi Pak Turmuti mau datang masuk ke kelas, itu saya lihat ada rumput liar yang lumayan banyak ya di halaman sekolah, di halaman madrasah kita. Ini nanti tolong kalian cabut rumput-rumput liar yang ada di halaman kita. Baik, dan sebagian saya minta itu tadi ada alat-alat olahraga yang berserakan, tolong nanti dimasukkan ke dalam kontainer ya, supaya rapi dan apa? Enak dipandang gitu ya. Nanti dimasukkan ke dalam kontainer. Terus bagian lagi karena ada meja yang masih di luar, nanti tolong dimasukkan bangku-bangku dan mejanya. Oke, baik, terima kasih ya. Silahkan keluar kelas dulu. Saya beri waktu 5 sampai berapa? 5 menit atau 10 menit? Oke, baik. Baik, baik. Ya, kita keluar kelas dulu 5 menit sampai 10 menit. 5 menit cukup ya? Oke. Baik, silahkan keluar kelas. Luar biasa, kalian sudah membantu membersihkan rumput ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam kelas. Nah, anak-anak, apa yang kalian lakukan tadi?
mencabut rumput, memasukkan apa? Alat-alat olahraga ke dalam kontainer. Tolong alat olahraganya dimasukkan sekalian ke dalam kelas ya supaya aman. Berat. Oke, berat sekali. Kalau menurut kalian supaya tidak berat, bagaimana caranya? Ada ide? Oh, dikasih roda. Oke. Binti pinter ya. Dikasih roda. Oke. Silakan dimasukkan. Nah, apa yang kalian lakukan tadi itu berkaitan erat dengan materi pembelajaran kita, belajar kita pada pagi hari ini anak-anak. Iya, kita pada pagi hari ini akan mempelajari gaya di sekitar kita ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Yang kedua, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk slide ya, supaya lebih menarik. Nah, ini. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah gaya. Gaya itu yang pertama kali nanti, ini peta konsepnya ya. Yang perlu kita tahu adalah apa kira-kira? Ayo. Hubungan gaya dan gerak yang terdiri dari ada dorongan maupun tarikan. Tadi kalian berat tidak memasukkan meja itu tadi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk gaya, anak-anak. Bentuk-bentuk gaya itu apa saja? Ada macam-macam ya, ada yang tahu? Nah, ini ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya mesin maupun gaya magnet. Nah, setelah itu, apalagi yang kita pelajari kira-kira untuk materi gaya di sekitar kita ini? Ada yang bisa menebak? Pengaruh gaya pada benda. Terus, lanjutnya, manfaat dan kerugian gaya. Nah, supaya lebih seru, kita belajarnya ya akan sangat lebih menarik apabila nanti kita membuat satu produk. Nah, yang dalam hal ini berupa gambar desain ya, produk yang memudahkan pemindahan benda. Tadi katanya untuk memindahkan kontainer tadi supaya lebih ringan itu diberi roda. Nah, itu nanti bisa kalian gambar desainnya kayak apa begitu ya di akhir nanti, di akhir pertemuan ini nanti. Nah, tapi sebelumnya ini saya Pak Turmuti mau memberi pertanyaan dulu ya untuk kalian. Nanti ditulis saja di kertas atau di buku kalian sendiri ya. Bukan pakai kertas yang biasanya dibagikan Pak Turmuti. Ini Pak Turmuti mau irit. Nah, ini kamu pakai bukunya sendiri ya. Oke, ini siapa sih ini? Berempat ini. Ada yang kenal? Oh. Oke, yang pertama langsung pertanyaannya ya. Nanti dicatat ya. Bagaimana pintu bisa terbuka dan tertutup? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Oke, bisa didorong
Kalau mau membuka bisa didorong maupun menutup ditarik ya. Oke. Yang kedua, apa pengaruh tendangan terhadap gerakan bola? Pengaruhnya apa tendangan? Bola meloncat, meletik, melambung ya, istilahnya melambung. Bola akan menjadi melambung setelah kita tendang ya. Dan yang ketiga, apa yang dapat membuat benda berpindah tempat? Tadi kalian sudah memasukkan apa? Alat-alat olahraga ke dalam kontainer ya. Itu sama saja memindah kan? Itu apa yang bisa membuat benda berpindah itu? Hah? Oke, nanti kamu tulis ya jawabannya di lembar kertas atau di buku kalian. Itu ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan ini. Nanti saya cek, Pak Turmuti cek eh, jawaban kalian. Oke. Di buku tulis ya, di buku tulis kalian sendiri ya. Bukan dari LKPD yang biasa Pak Turmuti berikan, tapi langsung di buku tulis kalian. Ini pertanyaannya kamu catat, terus sekalian jawabannya kalian jawab ya 3 pertanyaan ini. Ini sebagai asesmen diagnostik di awal ya, kamu seberapa pemahaman kamu ya tentang gaya. Oke, kita tunggu slide selanjutnya. Nah, ini anak-anak ya. Untuk selanjutnya, kalian, oh bukan literasi, ini dulu ya. Oh ya, ini dulu kalian membaca halaman 66 sampai dengan 1000. Bukan ya, sampai dengan halaman 70. Sampai dengan halaman 70. Kebanyakan. Enggak deh, kayaknya 4 halaman ya, 4 halaman, 6, 7, ya 5 halaman. Tapi ini kan buku kalian kan banyak gambarnya ya, buku kalian banyak gambarnya yang tulisannya besar-besar itu. Jadi saya pikir nanti cepet ya bacanya ya, baca cepat saja. Oke, ya silahkan kalian baca. Berapa menit? 10 menit selesai ya. Selesai lah 10 menit. Itu sudah ini ya, sudah selesai. Oke, terima kasih. Bacaannya sudah selesai. Nah, sekarang apa yang kalian baca tadi ini akan Bapak jelaskan ya. Yang pertama adalah hubungan gaya dan gerak. Kalian tadi apa? Sudah melakukan mendorong meja atau diangkat tadi? Nah, mendorong dan menarik pintu. Kalau pintu tadi yang kata kalian apa? Ditarik dan didorong. Itu termasuk mendorong dan menarik pintu merupakan kegiatan memberi gaya pada benda. Kalau pintunya didorong akan terbuka, kalau ditarik akan tertutup. Jadi gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu
benda. Pinter. Nah, itu pengertian gaya. Bisa kalian mungkin cari contoh-contoh yang lain ya, selain menarik pintu dan mendorong pintu tadi sudah banyak kalian melakukan. Semua aktivitas di sekitar kita itu tidak terlepas dari gaya. Oke, kita lanjutkan ya di slide berikutnya. Nah, ini ada gambar apa ini? Itu ada yang tarik tambang ya, tarik tali. Ada bapak-bapak yang mobilnya mogok, itu didorong ya. Terus ini siapa ini? Nah, kita lanjutkan dulu di slide-nya ya, supaya lebih menarik. Nah ini tampilannya lebih menarik dari tadi ya. Itu yang bawah tadi bawahnya bapak-bapak yang mendorong mobilnya mogok itu ya didorong supaya bisa jalan. Terus ada ini teman kamu ini, kurang kerjaan atau gabut ini. Kok bisa-bisanya bola ditiup-tiup? Tuh, siapa yang biasa begitu? Nah, itu bolanya meskipun itu tidak kita sentuh, tapi itu ada dorongan apa? Angin. Dari mana anginnya? Ditiup itu tadi. Oke. Nah, itu yang ada ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu atau siapa ini? Ibu-ibu ya. Ini menarik ini ya, menarik apa tadi? Busur. Nah, sekarang berbagai bentuk gaya di sekitar kita anak-anak. Berbagai gaya di sekitar kita. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot, gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Itu ngapain itu anaknya? Itu main bola ya. Gaya otot untuk menendang bola, gaya otot untuk mengangkat ember, itu semuanya gaya otot. Nah, ada gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, misalnya kamu mendorong atau menarik benda yang berat tadi di kayak kontainer tadi ya. Itu kamu tarik itu kalau berat ditarik, nah itu kan ada gesekan ya, ada gesekan. Ada gaya dorong, berarti ada gaya gesek juga ya. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Itu gaya gesek itu terjadi karena apa? Karena permukaan benda yang saling bersentuhan. Pintar, betul, betul. Kalau permukaannya licin itu semakin gaya geseknya semakin besar atau semakin kecil ya. Oke, oke. Kita lanjutkan. Ini anak-anak cara memperbesar gaya gesek. Itu pembuatan alur pada ban. Alur itu kayak kita menyebutnya biasanya batik itu ya. Alur ya, bukan batik itu. Batik kan ini. Itu alur penambahan pul pada sepatu bola. Lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Itu gaya geseknya menjadi besar. Kalau memperkecilnya, contohnya kamu punya sepeda kan? Kalian punya sepeda, ya sepeda kalian itu ada rantai. Rantai itu biasanya diberi apa itu supaya apa ya enak dipakai gitu, diberi oli.
pelumas ya, namanya pelumas. Diberi pelumas tuh supaya gaya geseknya semakin kecil supaya kita nggak mudah capek gitu ya. Terus jalan aspal itu semakin permukaannya licin. Nah, sekarang oh ini materi kita selanjutnya anak-anak ya. Ini materi kita untuk pertemuan yang akan datang. Nanti kita membahas tentang gaya magnet, tapi untuk hari ini kita belum masuk ke gaya magnet, kita sambung di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan membuat produk tadi ya. Apa tadi? Membuat gambar. Oke, gambar desain produk supaya eh, lebih mudah untuk memindahkan benda dan sebagainya tadi ya. Tapi ini kita tes asesmen ya, asesmen dulu formatif ya. Kita asesmen formatif. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini sudah ada jawabannya. Ini yang saya ini ya. Nah ini nanti kamu nggak usah nyontek ini. Ini saya perlihatkan sekilas saja. Nah nanti kalian jawab. Ini saya bagikan, Pak Guru bagikan LKPD-nya untuk mengerjakan di lembaran yang sudah saya siapkan ya. Nah ini pertanyaannya ada berapa ini? Ada 5 ya. Oke. Nah, nanti setelah ini selesai, kita akan membuat desain tadi ya, gambar desain produk yang menjadikan benda-benda itu digerakkan atau dipindah itu mudah ya. Nah, oke. Eh, Anak-anak, terima kasih tes sematinya sudah kalian selesaikan. Nah, sekarang kita akan membuat produknya. Oke, saya tunggu sampai nanti akhir jam belajar kita bel berbunyi ya. Oke, nah sekarang eh, tes sumatifnya sudah dikumpulkan. Sekarang silahkan dikerjakan gambar sederhana saja, tidak apa-apa ya. Oke, di buku gambar kalian, di buku gambar kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.